Kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjukku, ada petunjuk yang akan turun. Faman tabi'a hudaya, yang mengikuti petunjuk ini maka balik ke surga. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi mereka, tidak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau bicara tauhid, itu bukan hanya bekal akhirat, tapi bekal kehidupan dunia. Karena Allah sebutkan, apabila datang petunjukku, yang mengikuti petunjukku, nggak ada khauf, nggak ada hazan. Nggak ada sedih dia. Nggak ada takut nanti gimana, COVID-19 sekarang yang menimpa. Yang membuat sebagian orang cemas. Yang membuat sebagian orang akhirnya putus asa, kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka masalahnya di tauhid. Masalahnya di keimanan dia. Engkau ngikuti nggak petunjuk itu? Petunjuk itu udah datang. Allah utus di setiap kaum Rasul yang membawa petunjuk tersebut. Dan yang terakhir diutus adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membawa petunjuk itu. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan petunjuk. Ikutin petunjuk ini. Nggak ada rasa takut buat mereka. Taib, kalau kita mau ngelihat nih sekarang petunjuk yang sudah Allah turunkan itu, apa sih yang diinginkan dari umat manusia? Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 59 dan ayat 65 dan ayat 73. Al-A'raf ya. Kita baca dulu yang ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adza yaumin adzim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kita lihat nih, Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala manusia terjebak dalam kesyirikan, antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam ada 10 generasi yang mereka hidup di atas tauhid. Kemudian mereka terjebak dalam kesyirikan. Diutus Nuh. Ngapain Nabi Nuh alaihissalam? Yang pertama beliau sampaikan kepada kaumnya, ani'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Nggak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Kalian apa yang kalian sembah? Bagaimana Nabi Nuh mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jal. Qala Nuh Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Tuh Nabi Nuh alaihissalam setelah berdakwah selama 950 tahun kepada apa? Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Tapi kata Nabi Nuh, mereka bermaksiat kepadaku, mereka tidak mau mengikutiku. Ini jamaah, kalau bicara engkau mengikuti Nabi alaihissalam, bukan sekedar di KTP-mu,
engkau berpikir kartu itu dapat memudahkan engkau untuk masuk surga. La. Kata Nabi Nuh itu orang-orang mengikuti sesuatu yang tidak bermanfaat buat diri mereka, buat keluarga mereka, nggak ada manfaatnya. Mereka percaya, yakin kepada benda-benda, kepada makhluk-makhluk yang sebagiannya mereka bikin sendiri pakai tangan mereka. Tuh, yang ikut petunjuk. Ini petunjuk yang turun. Diutusnya para rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia petunjuk untuk balik ke surga. Kita bicara bekal kita menuju surga Allah Azza wa Jal. Ada banyak amalan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Tapi yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang jamaah baik sekali, mungkin kita mendengar orang-orang yang kafir, musyrik, bukan orang Islam, banyak sedekahnya, banyak sosialnya. Bahkan kalau kita lihat di kondisi COVID-19 ini, ada yang miliaran sedekah mereka. Gimana ketika mereka tidak beriman? Nggak ada gunanya. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan bahwa ketika seorang melakukan kesyirikan, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, engkau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, engkau mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk. Ini Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu kunci untuk masuk surga, la ilaha illallah. Maka tatkala orang ini melakukan semua amal soleh tapi dia melakukan kesyirikan, dia merusak tauhidnya, akan neraka. Allah sudah tetapkan itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min ahadin Yahudi wala Nasrani sami'a billadhi ursiltu bihi. Mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, kemudian dia mendengar bahwa aku telah diutus. Dia mendengar tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepadaku. Thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi. Kemudian dia nggak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabil jahim. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Mau agamanya apapun, kalau tidak beriman bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Baik, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi pada akhirnya, ya kita tahu azab Allah menimpa mereka di dunia. Ditenggelamkan. Nggak ada yang selamat kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula kita. Nggak akan ada yang bisa balik ke surga Allah Azza wa Jal kecuali kita mengikuti kapalnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, dilanjutkan. Di ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tuh. Nabi Hud dakwahnya apa kepada kaum Ad? Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, jauhi taghut. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadah kepada Allah, nggak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang benar. Banyak sesembahan yang dibuat-buat oleh manusia. Jadi antara Nabi Hud dan Nabi Nuh itu banyak generasi. Allah turunkan lagi petunjuk itu jamaah. Faman tabi'a hudaya, yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih buat mereka. Tapi ternyata
kaumnya Nabi Hud ingkar. Akhirnya di dunia Allah hancurkan mereka. Allah ceritakan tentang akhir dari kehidupan mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tuh kaumnya Nabi Hud, Iram. Wah, orangnya gagah-gagah jemaah. Punya rumah-rumah dengan tiang-tiang yang besar-besar. Sampai negeri mereka disebut negeri penuh dengan tiang. Tapi tatkala mereka menolak tauhid, kita bicara tauhid dulu. Maka tatkala kita bertemu dengan orang yang tauhidnya rusak, dia nggak sholat, dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban, masalahnya di tauhidnya, di keimanannya. Kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW seringkali ketika menganjurkan untuk beramal itu diikat dengan tauhid. Beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kita mendapati ini sekarang. Banyak orang ngomongnya ngawur. Di medsos, di televisi, di mana-mana. Masalahnya di apa? Oh, dia itu nggak dididik dengan baik sama orang tuanya. Oh, macam-macam dia. Oh, mungkin pergaulan. Nah, banyak sebab. Tapi intinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada lemahnya di sini keimanan. Makanya dakwahnya Nabi Hud mengajak kaumnya. Mereka yang gagah perkasa. Ya kalau sekarang ini kita melihat ada kaum-kaum yang modern ya, yang canggih peralatannya. Tapi tatkala mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, di dunia mereka akan hidup susah walaupun bergelimang harta, dan di akhirat wa ma'wahumun nar wa ma lahum min nasirin. Neraka tepat buat mereka. Baik, itu Nabi Hud. Kita lihat nih Nabi Saleh di ayat 73. Wa ila thamud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Berikanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, kita lihat kaumnya Nabi Saleh. Jangan ditanya tentang kehebatan mereka. Mereka membangun istana-istana di lembah-lembah. Mereka membangun rumah-rumah di bukit-bukit. Mereka pahat. Sampai hari ini masih tersisa Madain Saleh, kota Nabi Saleh di daerah Ula di Arab Saudi sana, dari kota Madinah menuju ke arah Syam. Kemana mereka? Hancur. Awal dakwahnya disampaikan ani'budullah. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, enggak ada sesembahan selain Allah. Bohong semuanya.
Hanya saja kita kadang-kala tertipu dengan kondisi yang ada. Sehingga banyak orang meninggalkan sesembahan yang benar. La ilaha illallah. Meninggalkan agama Islam karena buat dia ruwet, repot, berat. Allahu Akbar. Ma lakum min ilahin ghairuh. Untuk menguatkan bukti bahwasanya para nabi adalah utusan Allah Azza wa Jalla, adalah petunjuk yang diturunkan untuk umat manusia, Allah kasih mukjizat para nabi. Dikasih mukjizat. Mereka melihat onta itu keluar dari batu. Dari kepandaian mereka pahat batu jadi rumah. Terus mereka menantang Nabi Saleh, engkau nabi, apa buktinya engkau nabi? Kata Nabi Saleh, kalau Allah keluarkan dari batu ini onta, kalian percaya? Oh percaya. Dikeluarkan onta jemaah. Mereka melihat, duduk semua melihat dari batu besar keluar onta. Terbelah batu itu keluar onta hamil. Bukan sihir. Onta itu punya anak. Dikatakan kepada mereka, ini loh buktinya. Kalian minta bukti kalau aku utusan Allah. Udah. Apa yang terjadi? Dibunuh ontanya. Disembelih sama mereka. Padahal ini jalan menuju surga. Bekal ke sana aja. Nah. Coba di ayat 85 kita lihat Nabi Syuaib. Nah, tafadhal. Surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Barakallahu fikum. Kita lihat nih Nabi Syuaib. Sebelum berbicara yang lainnya, beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai hamba-hambaku, beribadalah kepada Allah, enggak ada sesembahan yang benar selain Allah SWT. Baru setelah itu memperbaiki budaya masyarakat yang salah. Bicara etika, bicara muamalat, setelah bicara tauhid, muamalatnya dibenerin. Ternyata kaumnya Nabi Syuaib ini suka nipu. Ngurangin timbangan, ngurangin takaran, ngerusak di bumi ini dengan berbuat dosa. Itu lebih baik buat kalian in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi motor penggerak orang itu hijrah, orang itu berubah adalah iman. Sebagaimana masuk surga itu dengan iman, la ilaha illallah. Ahibati fillah. Itu beberapa nabi yang Allah sebutkan, petunjuk yang Allah turunkan. Kemudian Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 36. Kalau tadi secara spesifik disebutkan namanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh,
Nabi Syuaib. Terus nabi-nabi yang lainnya mungkin bawa misi lain. Enggak, sama misinya. Karena tujuan kita diciptakan, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tuh, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia. Tujuan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia, satu, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, kita dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kita memakmurkan bumi ini, tapi memakmurkannya dengan tauhid yang pertama. Dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir, oh kita makmurkan bumi ini dengan bangunan-bangunan yang tinggi ya. Dengan teknologi-teknologi yang canggih. Semua itu akan hancur. Akan pergi dan hilang. Allah nggak perlu dengan itu semua. Silahkan gunakan itu semua, tapi tetap dalam rangka mencari surga Allah Azza wa Jalla. Buktinya kalau Allah nggak perlu dengan yang seperti itu, dengan teknologi, dengan rumah, bangunan manusia, sama manusia sendiri. Allah turunkan azab kadang-kala. Allah hancurkan, Allah gempakan suatu daerah. Tahu-tahu ribuan mati. Rumah mereka hancur, mobil mereka ditelan bumi, anak-anak mereka, kulkas mereka, handphone mereka, nggak ada ceritanya mereka. Ketika tsunami datang, orang semua kabur meninggalkan semua harta. Mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Kita semua ingin selamat. Maka Allah telah mengutus juru penyelamat di setiap kaum. Dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman nih, coba dibaca di surat Nahl tadi. Ayat 36. Surat berapa, Ustaz? An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl. Surat 16. 36 ya. Ayat 36. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ahibati fillah. Setiap nabi diutus untuk itu. Kalau bicara dunia ini akan berakhir. Tapi kan kita tetap hidup di dunia, Ustaz. Naam. Silahkan antum perlu ongkos, perlu biaya, perlu sandang, pangan, papan, cari. Dan Allah sudah jamin buat antum. Tenang. Allah udah jaminkan. Tinggal antum cari, antum berusaha. Tapi dalam perjalanan antum berusaha, jangan lupa dengan tauhid. Jemaah kita sekarang akan melihat apa faedah dari kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara itu bekal kita untuk di akhirat. Tapi sebelum ke akhirat kita masih hidup di dunia. Tadi kita sudah sebutkan, yang mengikuti petunjuk tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan khawatir. Oh gimana nanti kau nggak makan? Kalau nggak makan mati. Terus, iya, kalau memang nggak ada yang dimakan.
Ketika ajal itu tiba, rizkimu habis. Tapi ketika dia masih belum sampai ajalnya, subhanallah jemaah, ada orang ya jatuh ke tempatnya buaya. Kadangkala dia jatuh ke sungai, belum waktunya mati, nggak bakal mati. Masih ada rizkinya. Tabrakan, temennya semua mati, kok dia masih hidup? Memang belum waktunya dia mati. Dia masih punya rizki yang harus dia habiskan. Yang lainnya, rizkinya habis. Maka kebaikan dunia akhirat itu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau bicara tauhid bukan hanya ucapan la ilaha illallah, jemaah. Memang ketika Nabi alaihissalatu wassalam membagi-bagi keimanan menjadi 60 cabang lebih atau 70 lebih cabangnya. Beliau mengatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi ucapan ini ada konsekuensinya. Ada tuntutannya. Karena orang-orang munafikin yang Allah menyebutkan mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Apakah menurut antum orang munafik itu tidak mengatakan la ilaha illallah, KTP-nya muslim? Mungkin dulu belum ada KTP. Tapi kalau dilihat, kalau dulu udah ada KTP, KTP-nya muslim, Islam dia agamanya. Salat lu salat. Di mana salatnya? Oh, di masjid. Siapa imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya siapa aja? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada 10 sahabat dijamin masuk surga bersama nih orang munafik. Salat, tapi malas-malasan. Mengatakan la ilaha illallah, na'am. Dia mengatakan la ilaha illallah. Buktinya ketika mati dikuburkan di pemakaman para sahabat, dia mau kemakamkan di Baqi. Antum pikir yang dimakamkan di Baqi semua itu adalah orang-orang yang baik? Orang-orang munafikin pun ada yang dimakamkan di Baqi. Dan Allah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Karena ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tapi harus diucapkan di hati dan harus diamalkan dengan raga, baru selesai sempurna keimananmu. Tidak seperti orang-orang munafikin yang mengucapkan dengan lisannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka bukan orang-orang beriman. Tapi hukum di dunia sama kita. Pakai kopiah mungkin, pakai sarung, pakai baju koko, berangkat ke masjid. Tapi tauhidnya bermasalah. Maka ingat, kalau bicara tauhid yang benar, ya adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Keamanan, tadi kita singgung. Keamanan yang dirasakan oleh hamba. Ana sama antum, rasa amannya beda. Sama fulan beda. Makanya ada orang yang was-was, ya. Ada orang yang penuh ketakutan. Ada orang yang kita lihat sampai bunuh diri. Ada orang galau hidupnya. Masalahnya apa? Sesuai dengan kadar tauhidmu, sesuai dengan kadar keimananmu, seperti itu keamanan, kedamaian yang akan engkau rasakan. Baik dalam rumah tanggamu, di masyarakat, atau dalam kehidupan bernegara. Allah sebutkan hal ini di surat Al-An'am ayat 82. Tafadhal. Surah Al-An'am ayat 82.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Tuh. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Kezaliman ini bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah kesyirikan. Kalau ada orang membunuh jamaah, kalau ada orang memperkosa, ada orang merampok, itu zalim dia. Jahat itu orang. Tapi kalau ada orang menyembah berhala, lebih jahat yang menyembah berhala. Batu disembah. Pohon disembah. Gimana engkau? Allah ngasih rezeki kepadamu, lalu engkau jadikan batu ini sekutu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara jahat, Masya Allah, yang paling besar, dosa yang paling besar itu syirik. Makanya ketika ada orang yang membunuh 100 orang, bayangin orang membunuh 100 orang. Satu orang telah melakukan pembunuhan. Yang dia bunuh 100 orang. Di antara yang dibunuh adalah orang-orang yang ahli ibadah. Dia bunuh. Tapi tatkala dia mentauhidkan Allah, dia balik nih, kembali kepada Allah Azza wa Jal, ada harapan diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Nah, pelacur, pezina. Apakah antum pikir pezina itu nggak bisa masuk surga? Pelacur itu. Kemudian antum beranggapan surga itu seakan-akan milik antum aja. Bisa jadi mereka punya tauhid yang membuat mereka nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, bagi min bani Israel saqat kalban. Seorang pelacur, bukan berzina sekali dua kali, dosa. Ya kalau ada orang berzina disebut dia telah berzina. Tapi ini pelacur, memang kerjanya jual dirinya untuk berzina. Dia memberi minum seekor anjing, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Ada kekuatan iman di diri dia yang akhirnya membuat dia berhenti melacurkan diri, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia akan dikasih keamanan dan dikasih petunjuk. Bukan hanya keamanan, tapi petunjuk untuk jadi lebih baik. Makanya subhanallah, kadang-kadang kita lihat ada orang hijrah ya. Salah satunya adalah karena dia tetap mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, kita tahu tauhid ini menghapuskan dosa-dosa. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan hampir sepenuh bumi ini, dosa. Indonesia penuh dengan dosa-dosa dia. Pindah ke Malaysia penuh dengan dosa-dosa dia. Berangkat ke Thailand, dia penuhin dengan dosanya. Pindah ke Eropa, Eropa penuh dengan dosa dia. Terbang ke Amerika, dia letakkan dosa-dosa dia di Amerika. Hampir sepenuh bumi ini dosa yang dilakukan oleh hamba ini. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang menjumpai aku dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan, maka aku akan datang kepadamu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan.
Tapi bukan berarti tatkala engkau tahu dengan keutamaan tauhid, lalu engkau bebas melakukan kemaksiatan. Ingat, al-ma'asiyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Setan itu kalau nggak bisa menyesatkan kita dengan kesyirikan, dia cari dosa-dosa besar. Nggak bisa dengan dosa-dosa besar, dia cari dengan dosa-dosa kecil. Nggak bisa dengan dosa-dosa kecil, maka dia cobalah perbanyak hal-hal yang mubah, supaya waktu dia banyak terbuang habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi dosa kecil mengantarkan ke dosa besar dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Maka jangan merasa aman. Memang ini fadilatut tauhid. Kadang-kadang kala ada orang yang sudah faham, udah ngaji, alhamdulillah, ana sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, insyaallah langsung masuk surga. Buktikan tauhidmu. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Nggak sembarangan dia. Ketika ada jaminan dia diampuni dosa-dosanya, terus dia langsung terus-terusan berbuat dosa. La, kebalik antum. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia merasa aman, dia akan melaksanakan perintah Allah. Dapat petunjuk dia. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar, Allah itu memberikan keutamaan kepada yang ikut perang Badar. Apa keutamaan mereka? Siapa yang tahu? Jemaah. Ahli Badar. Apa keutamaan ahli Badar? Diampuni dosa-dosanya setelah perang Badar. Nah, ya diampuni dosa-dosanya. Mungkin yang lebih lengkap lagi, apa kata Allah kepada mereka? Siapa yang ingat? Ucapan Allah kepada ahli Badar yang ikut perang Badar. Jemaah, apa ucapan Allah kepada yang ikut perang Badar? Ini ada yang dengerin apa enggak, jemaah? Allahu a'lam bishawab. Mana teriak-teriak, yang lain pada tiduran ya. Insya Allah. Nah, siapa yang mau jawab? Apa yang Allah katakan kepada ahlu Badar? Kepada para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Tafadhal. Jamaah. Udah pas nih. Allahu a'lam bishawab. Allah itu mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silakan berbuat semau kalian, aku sudah ngampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah jemaah. Apakah tatkala mendapatkan keutamaan itu, akhirnya para sahabat yang ikut perang Badar ini enak berbuat dosa, alhamdulillah udah aman nih, berangkat sana berbuat dosa? Nggak ada. Mereka malah takut sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana takutnya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana takutnya Umar bin Khattab, bagaimana takutnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bagaimana takutnya Abdurrahman bin Auf kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka mendapatkan fadilah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, sekehendak kalian, aku sudah ngampuni dosa-dosa kalian. Tapi ternyata ini kalau kita membacakan fadilah tauhid kepada orang-orang sekarang, kadangkala membuat mereka malah meremehkan dosa. Berarti ada masalah dengan hidayah nih. Sesuai dengan kesempurnaan antum mengamalkan tauhid, maka seperti itu hidayah yang antum akan dapatkan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ketika antum banyak dosanya, ketika akhlak antum buruk,
perilaku antum tidak baik, coba dilihat. Mungkin ada yang bocor di wadah keimanannya. Bocor. Ada masalah dengan tauhid antum. Mungkin ada masalah dengan keikhlasan antum. Di sini jemaah. Jadi ketika kita bacakan fadilah tauhid ini tentang bekal akhirat, bukan berarti antum akhirnya terus-terusan berbuat dosa. Antum lihat Rasulullah SAW yang bikin para sahabat jadi bingung. Bilal bin Rabah melihat Nabi SAW menangis sampai basah jenggotnya, sampai basah pangkuannya, sampai basah tanah tempat beliau sholat sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, lima tabki? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah mengampuni semua dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa masih menangis? Ternyata Nabi mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Nikmat Allah itu banyak. Jangan diremehkan. Salah satu nikmat Allah itu engkau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu nikmat terbesar. Ahibati fillah, engkau akan masuk surga dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis riwayatkan oleh Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di dalam Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq adkhalahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammad adalah hamba utusan Allah, Nabi Isa adalah hamba utusan Allah. Nih kita bersaksi Nabi Isa itu hamba utusan Allah. Kita beriman. Wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhum min. Ya, itu ciptaan Allah, ruh yang ditiupkan kepada Maryam. Ucapan Allah kepada Maryam, kun, kemudian jadilah Nabi Isa di dalam rahimnya Maryam. Bahwa dia bersaksi bahwa surga adalah benar. Yakin surga itu ada. Antum yakin nggak surga itu ada? Jangan-jangan wallahu a'lam Ustaz, ceritanya katanya ada. Sampai ada sebutan para peramal masa depan. Nggak tahu sih Ustaz, anak ada apa nggak surga itu. Ada masalah dengan keimananmu. Nabi SAW menyebutkan surga itu benar. Wa anna an-nara haq, neraka itu juga benar. Terus apa yang akan dia dapatkan? Adkhalahullahul jannah. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalan dia nantinya. Artinya masuk surga jaminan. Tingkatan-tingkatan di surga nanti akan ditimbang amalanmu. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Jamin nih. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan jamaah. Di dalam hadis yang lainnya nih, Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti orang munafikin yang cuma KTP-nya yang Islam. Islam saya mas.
Sejak lahir, oh iya, bapak Islam, ibu Islam, mbah Islam. Terus kenapa cari pesugihan di gunung? Ya apa, sudah tradisi. Saya lihat kawan-kawan pulang dari sini uangnya banyak. Makanya saya cari pesugihan di sini. Kenapa nggak minta sama Allah Azza wa Jal? Sudah minta nggak dikasih, mas. Ada orang kayak gitu jemaah. Ya Allah ya Karim. Kemudian kau minta kepada selain Allah, berpikir kau dikasih. Maka disebutkan dalam hadis ini Allah mengharamkan neraka. Buat siapa? Buat orang yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhal, ikhlas dia. Keyakinan itu bermuncul dari hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia amalkan dengan raganya. Kemudian jamaah, orang yang mengatakan la ilaha illallah nggak akan kekal di neraka. Artinya ketika dia harus masuk neraka, masih ada harapan dia keluar dari api neraka. Di mana Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan kepada orang-orang beriman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang di hatinya ada secuil iman seberat biji sawi, keluarkan. Tapi kalau antum menyekutukan Allah, walaupun antum haji 10 kali, Ramadan puluhan tahun, tapi engkau melakukan satu kesyirikan dan engkau tidak berbuat, coba dibuka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-An'am ayat 87-88. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Siapa mereka ini jemaah? Allah sebutkan nih. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Dan masih ada lagi dari keturunan-keturunan mereka, dari orang tua mereka yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Walau asyraku. Andai kata mereka melakukan kesyirikan, mereka itu siapa? Para nabi. Andai kata mereka melakukan kesyirikan, jangan bicara kita. Makanya kadang-kala kita berpikir, masa orang Islam berbuat kesyirikan? Mungkinkah orang sudah muslim, sudah haji, melakukan kesyirikan? Setan tuh nggak pernah berhenti godain kita. Bukan berarti ketika antum masuk Islam, setan berhenti, udah nggak bisa godain. Tetap dia akan berusaha mengeluarkan antum dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan keberhasilan paling indah setan adalah ketika dapat menyesatkan manusia dengan cara menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia akan menjadi temannya syaitan selama-lamanya. Maka dikatakan semua amalannya, semua amalan mereka akan gugur jamaah. Itu para nabi. Dan gak mungkin mereka melakukan kesyirikan. Tapi Allah
menekankan tentang bahaya kesyirikan. Ahibati fillah. Kemudian ya, orang yang mentauhidkan Allah insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kita sering mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dapat syafaat Rasul SAW, mudah-mudahan dapat syafaat Nabi SAW. Kita tahu fadilah-fadilah, umpamanya menjawab adzan, doa setelah adzan, salawat sama Nabi SAW, akan mendapatkan syafaat Rasul SAW. Tapi ingat, Nabi telah mengatakan, siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Ketika beliau ditanya tentang as'adun nas bi syafaatin Nabi SAW, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW? Apa kata beliau? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Ini tauhid jamaah. Keamanan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Petunjuk, diampuni dosa-dosa kita, kemudian dimasukkan ke surga, kasih jaminan nggak bisa masuk neraka. Kalaupun melakukan dosa harus masuk neraka, masih ada harapan keluar dari neraka untuk masuk surga Allah Azza wa Jal. Kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dunia masih banyak keutamaan lain yang berkaitan dengan tauhid ini, tapi yang jelas bekal kita di akhirat tauhid. Ramadan Ustaz, ya. Ramadan tanpa tauhid nggak ada gunanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena beriman, karena tauhid, wa ihtisaban, karena berharap pahala dari Allah, baru diampuni dosa-dosanya. Ustaz, salat malam selama Ramadan bukan bekal. Ya, bekal, tapi tetap dengan tauhid. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan karena iman, lagi-lagi tauhid, wahtisaban, berharap pahala Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosanya. Lailatul Qadar Ustaz, naam, dengan tauhid baru engkau dapat keutamaan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena beriman kepada Allah dan berharap pahala, ini tauhid, dan berharap surga, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Jadi semua fadilah itu berkaitan erat dengan tauhid. Barakallahu fikum jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kesyirikan, mengkokohkan tauhid kita. Nanti di kuburan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Kemudian diringankan urusan di kuburan, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab jamaah. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Syafiq Reza Basalama. Sekarang insya Allah dibuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz menggunakan fitur raise hand yang berada di aplikasi Zoom. Baik, jikalau belum ada yang ingin bertanya, kami akan membacakan pertanyaan dari live YouTube Surabaya Mengaji. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana bertaubat dari berbuat syirik? Terkadang seperti sudah bertaubat tetapi belum puas dengan taubat kita. Rasanya seperti belum diterima Ustadz taubat kita. Itu bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Nah,
ketika seorang melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia harus kembali kepada Islam dengan mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau ternyata yang dia lakukan adalah ucapan dan keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia mengatakan syahadat, mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sambil menyebutkan bahwa apa yang aku ucapkan selama ini adalah salah, keyakinanku yang pernah aku tebarkan adalah kesalahan, dan aku berlepas diri dari ucapan-ucapan tersebut. Kalau bicara ana masih khawatir, iya jemaah, tatkala kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita memang mengabdi kepada Allah ini dengan rasa takut dan rasa harap. Kita cinta sama Allah Azza wa Jalla karena Allah Maha Indah dan Allah memberikan keindahannya kepada kita. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita juga tahu azab Allah itu berat. Inna azabi la syadid. Azabku itu sangat berat sekali. Kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi yang melanggar pada hari Sabtu, yang mereka dilarang berburu ikan, kemudian mereka berburu ikan di hari Sabtu. Allah jadikan mereka kera-kera yang hina. Bayangkan, Allah hukum mereka. Mereka umatnya Nabi, mereka keturunannya Nabi. Maka kita harus sadar bahwa adab Allah itu pedih. Oleh karena itu, tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Jadikan dosa yang pernah kau lakukan itu membuatmu terdorong untuk banyak melakukan kebaikan, untuk terhindar dari dosa itu kembali. Karena rasa takut ini yang membuat antum insya Allah masuk surga. Ada ucapan dari kalangan ulama yang mengatakan, rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah atau kam min dzambin adkhala sahibahu al-jannah. Berapa banyak dosa yang mengantarkan pelaku dosa itu ke surga. Dosa ngantarkan ke surga. Kok bisa Ustaz? Dosa ini kan ngantarkan ke neraka. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi orang ini ketika berbuat dosa, kemudian dia bertobat, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia penuh dengan rasa takut nggak diterima tobatnya, sehingga dia berusaha untuk menembus dengan memperbanyak amal kebajikan, terus beramal lagi, akhirnya Allah masukkan dia ke surga karena dosa itu menghantui dia. Dan sebaliknya, ada ketaatan yang memasukkan ke neraka. Kok bisa memasukkan ke neraka padahal dia taat melakukan kebaikan? Iya, karena dia bangga dengan kebaikannya, merasa aku orang paling baik, nggak ada orang yang seperti aku di sini, aku orang paling memberikan manfaat kepada manusia. Masukin neraka gara-gara ketaatan, karena ujub termasuk yang menggugurkan amal manusia. Maka rasa takut yang dimiliki itu seharusnya membuatmu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin membaca, mengkaji bagaimana agar tobatmu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah pertanyaan selanjutnya oleh Arif Al-Banjari. Persilahkan untuk Mas Arif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, mau nanya, saat ini tuh kan kita lebih sering sholat di masjid ya, berkaitan dengan kebiasaan kita kalau misalkan di masjid kita tahiyatul masjid, terus kalau misal kita dengar azan di masjid, kan di sekitar komplek kita masjid terdengar suara azan, tapi terkadang itu iqomahnya tidak terdengar, Ustaz. Boleh nggak ukurannya setelah kita dengar azan, kita sholat 2 rakaat, terus setelah itu kita memutuskan, setelah itu kita langsung iqomah sendiri dan sholat seperti itu, Ustaz?
dan ada ukuran lama atau tidaknya setelah saat kita berdoa di sujud terakhir, apakah ada doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, doa khusus yang selalu beliau gunakan, atau doa-doa yang biasanya kita diajarkan yang semacam Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika minnar. Apakah ada ukuran batas waktu atau seperti selama apa sih kita diperbolehkan berdoa di sujud terakhir itu? Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau pertanyaan pertama ini berkaitan dengan sholat sunnah antara azan dan qomat. Iya. Yang pertama, bagi yang sholatnya di rumah tetap azan, dianjurkan tetap azan. Di masjid azan, alhamdulillah. Antum disunahkan azan di rumah, sehingga antum punya azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan pakai mic ya, antum pasang mic keluar ya. Antum azan, orang datang semua. Artinya antum azan di rumah. Insya Allah tembok-tembok yang mendengar suara antum, kayu-kayu, batu yang mendengar suara antum akan menjadi saksi buat antum. Setelah itu silahkan antum sholat. Artinya antum memang tidak mengikuti yang di masjid. Antum sholatnya di rumah. Silahkan antum mau qobliyah 2 rakaat, setelah itu mau 2 rakaat lagi, kemudian mau berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mau baca Al-Qur'an, setelah itu baru iqamah, silahkan, nggak ada masalah. Artinya ketika antum melaksanakannya di rumah, tetap dianjurkan untuk adzan, setelah adzan baru qomat, sehingga antum tidak mengikuti adzannya masjid, tidak mengikuti adzannya, mengikuti iqamahnya di masjid. Tapi kalau antum mengikuti adzan di masjid, nggak ada masalah. Artinya ana mau iqamah aja Ustaz, ya sudah, terserah antum iqamahnya kapan, antum iqamah. Artinya di masjid sudah iqamah, apa harus sama dengan masjid? Tidak, karena antum sholatnya memang tidak berjamaah di masjid. Tapi kalau di masjid, kita tahu idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau iqamah sudah didirikan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada sholat kecuali sholat wajib yang didirikan tersebut. Itu berkaitan dengan orang yang di masjid. Ketika qomat, maka sholat sunnah yang lainnya sudah nggak ada nih. Waktunya kita sholat ikut imam. Tapi kalau antum di rumah, maka memang antum tidak mengikuti imam, maka selesai, antum punya kebebasan. Seperti perempuan-perempuan selama ini juga dia tidak mengikuti yang di masjid. Artinya kalau di masjid sudah pulang, suaminya sudah pulang, aduh aku nggak bisa sholat qobliyah, engkau udah selesai sholat, enggak. Artinya dia memang ikut iqamahnya dia, ikut sholatnya dia, sehingga sholat qobliyah dilakukan sebelum sholat. Pokoknya sebelum dia sholat duhur, maka tetap dia boleh melaksanakan qobliyah. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan apakah ketika sujud terakhir ada batasan waktu untuk berdoa. Ana ingin meluruskan pemahaman atau pengamalan yang ada di masyarakat berkaitan dengan doa ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Kalau kalian sedang ruku, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sajadtum, ini ketika ruku kita mengagungkan Allah. Ketika sujud, fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyak doa ketika sujud. Perbanyak doa. Faqaminun ayyustajabalah. Di situ diharapkan dikabulkan doa itu. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud. Dia seakan-akan berbisik ke bumi, tapi Allah yang berada di atas arsy-Nya mendengarkan bisikan dia. Perbanyak doa, dan ini bukan hanya di sujud terakhir. Dalam hadis itu disebutkan sujud pokoknya. Mau sujud pertama, mau sujud kedua, mau rakaat pertama, mau rakaat kedua dia baca doa, maka itu bebas. Waktunya berapa lama terserah. Sampai habis doamu nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu ini bukan sujud terakhir. Kadang-kala orang gara-gara banyak doa, dia terbawa doanya ya.
Lalu dia sadar, ya Allah, ini sujud keberapa ini ya? Karena dia terbawa sama doanya. Intinya kalau bicara waktunya bebas. Tapi yang jelas bukan hanya di sujud terakhir. Adapun berkaitan dengan apa isi doa yang kita panjatkan tatkala kita doa ketika sujud itu. Ya, bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Banyak doa Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Kemudian kita punya hajat sendiri mau diminta, silahkan. Kita mau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Jadi tidak ada doa khusus yang dibaca. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak berdoa ketika sujud. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh, ini Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Insya Allah pertanyaan selanjutnya dari Syaiful Asari. Dipersilahkan untuk Syaiful Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada statementnya Ustaz Taufik tentang berpuasa karena iman. Berarti ada yang berpuasa tidak karena iman, Ustaz. Nah, pertanyaan saya gini, Ustaz. Ciri-ciri yang berpuasa karena iman dan tidak karena iman itu apa, Ustaz? Bagaimana cara kita bisa mendeteksi bahwa ternyata puasa kita ini karena iman, atau ternyata kita tidak sadar bahwa itu ternyata bukan karena iman kita. Terus yang ketiga, cara mencegahnya gimana, Ustaz? Dan yang keempat, kalau udah terlanjur terus gimana, Ustaz? Itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ya jemaah, pertanyaan yang menarik ini. Sekarang kita tahu anak ini karena iman atau karena ikut-ikutan atau karena kebiasaan. Kalau bicara karena iman, yang pertama antum berpuasa karena memang disuruh. Antum tanyakan, opo awakmu poso? Kenapa? Ya karena disuruh sama Allah. Tapi ada orang yang puasa, kenapa puasa? Nggak enak, Ustaz. Soalnya di kantor semua pada puasa, jadi anak kalau nggak puasa malu. Bukan karena iman berarti di sini, karena ikut-ikutan aja. Yang karena ikut-ikutan nanti bisa dirubah. Nah, ada orang yang memang puasanya bukti kalau dia puasa karena ikut-ikutan, sholat nggak dia? Sholat nggak? Padahal ini rukun Islam yang pertama dia tinggalkan. Kalau bicara iman, pasti dia akan melaksanakan yang itu, dan ini pun akan dia laksanakan. Karena sama aja, orang beriman itu disuruh dia jalani. Maka kalau untuk mendeteksi, tadi antum lihat, puasa antum memang kalau bicara iman itu, bicara karena Allah nyuruh aku puasa. Karena puasa ini rukun Islam. Karena orang yang meninggalkan puasa ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini ada jaminan insya Allah masuk dari pintu surga Allah yang namanya Babur Rayyan. Itu yang menyebabkan tadi karena iman. Tapi kalau karena ikut-ikutan, ya antum akan terbukti ketika semuanya nggak puasa, antum nggak puasa juga. Orang yang karena iman itu semangat puasanya, nggak malas. Orang-orang munafikin sholat mereka. Apa yang membedakan mereka ketika sholat dengan sholatnya orang yang beriman? Ketika orang munafikin sholat, dia sholatnya cepat-cepat, dia zikirnya sedikit, ria. Ketika puasa, gitu pula kita lihat. Orang munafik mungkin puasa. Kalau ada orang, nggak ada orang mungkin dia makan. Maka itu mungkin cara mendeteksi kita itu beriman nggak. Kemudian orang yang berpuasa karena keimanan, maka dia berusaha untuk menjaga puasanya dari perbuatan yang merusak puasa. Karena banyak orang puasa nggak dapat pahala, sedangkan dia ingin dapat pahala, bukan ingin dapat lapar dan haus saja. Jadi yang sudah berlalu, yang mungkin karena ikut-ikutan, maka antum harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nantinya memperbanyak puasa sunnah untuk menggantikan puasa-puasa yang selama ini, ya, karena nggak diterima, ingat jamaah, ketika orang puasa ria untuk dari awal dia puasa memang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut-ikutan, ya sudah, nggak ada pahala buat dia. Ada orang yang puasa lillahi ta'ala, tapi di tengah jalan dia jadi ria. Maka kalau dia berusaha untuk
mengusir riak tersebut, dan insya Allah puasa dia tetap sah. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Masih ada slot pertanyaan Ustadz? Satu lagi. Satu lagi insya Allah, Masya Allah. Baik, dari untuk Reli Januari Primariawan, dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Masya Allah, namanya panjang banget. Antum manggil berapa orang? Dipersilakan untuk Reli Januari. Makasih Ustaz. Makasih moderator. Masya Allah, antum di Masjid Nabawi nih. Iya, kangen Nawawi bro. Ustaz, Masya Allah, lagi nggak ada yang sholat kayaknya di Masjid Nabawi. lockdown. Nah, tafadhal. Gini Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan kaum mulai Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Shuaib, sampai Nabi Muhammad. Kalau kaum nabi-nabi sebelumnya kan kalau tidak bertauhid itu langsung diazab oleh Allah, langsung diazab spontan, artinya sudah dibuktikan kekuasaan Allah tapi tidak percaya, akhirnya diazab sama Allah. Nah, kenapa kita kaum Nabi Muhammad ini tidak seperti kaum-kaum Nabi sebelumnya? Artinya meskipun kita di akhir zaman seperti ini ada yang bermaksiat, ada yang tidak tidak bertauhid, tapi masih dipelihara oleh Allah, tidak diazab. Subhanallah. Nah, Itu pertanyaan. Makasih Ustaz. barakallahu fikum. Masya Allah. Jamaah kita semua kangen ya sama Masjid Nabawi. Semoga Allah SWT menyampaikan kita hajat kita ke rumah Allah lagi dan ke Masjid Nabawi insyaallah. Ahibati fillah, berkaitan dengan kenapa tuh umat-umat yang lainnya diadab langsung ya, kaumnya Nabi Nuh habis ya, kaumnya Nabi, kemudian lanjut lagi Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Allah adab mereka. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak. Jadi ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 33. Di surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah mengatakan enggak mungkin Allah itu mengadab mereka, padahal kaumnya Nabi Muhammad ini ke orang Quraisy minta diadab, minta turunkan dari langit, apa adab seperti itu. Tapi Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Engkau ada di tengah-tengah mereka, enggak akan Allah bumi hanguskan mereka. Karena azab itu kalau turun semuanya akan dapat. Dan kalau kita melihat nabi-nabi yang umatnya diadab, mereka diadab itu setelah nabinya pergi. Nabi Nuh pergi, Nabi Soleh pergi, kemudian Nabi Hud, mereka kemudian diadab. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan enggak mungkin Allah mengadab mereka dalam kondisi mereka istighfar, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat yang dihidayakan. Beliau pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak membinasakan umatnya secara habis seluruhnya. Enggak. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dialah Al-Qadir, dialah yang mampu memberikan azab dari atas kalian, Nabi mengatakan, a'udzu biwajhiki, Allah, aku berlindung dari adab ini ya Allah. Dari bawahmu, aku berlindung dari wajahmu ya Allah. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah bisa mencampur adukkan urusan kalian, akhir kalian bertikai di antara kalian sendiri. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, ini yang lebih ringan ya Allah. Dan itu yang terjadi dengan umat Nabi SAW. Mereka bertikai, ribut terus, dan itu salah satu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang
bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jamaah. Masya Allah di Jember ini hujan deras ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Insya Allah. Baik, insya Allah kita bikin kajian di Masjid Nabawi nanti. Amin, amin. Baik, Ana serahkan ke pembawa acara Surabaya untuk menutup acara kita pada hari ini. Siap Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama atas ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan tersebut bermanfaat dan bisa kita amalkan. Insya Allah kita akan ketemu di majelis ilmu berikutnya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم